Iya, ke Kanada? kita mau menghantarkan dia ke Troton ke Kanada malam ini. Nanti mamahnya mau datang jam 7 malam, acaranya sampai jam 9. Boleh nggak tim insert nanti di sana kita mau Boleh dong. ngerjain live ya? Boleh sayang, boleh, boleh, boleh. Sama-sama media. Boleh, boleh. Oke. Boleh aku tungguin. Nah, melihat perkembangan Gabriel Imami dari Ya. SMP itu cuma 2 tahun ya. Iya, iya. Itu kan luar biasa banget. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Oh gitu. Iya. Itu boleh diceritain melihat perkembangan anak seperti itu. Alhamdulillah aku berterima kasih kepada sekolahnya ya karena sudah bisa memberikan akhlak yang bagus untuk anakku, karena memang kan pendidikan yang terbaik itu selain orang tuanya pasti sekolahnya juga harus bisa memberikan yang terbaik, guru-gurunya benar-benar disiplin. Jadi waktu-waktu untuk ibadah, waktu-waktu untuk main, waktunya untuk memegang handphone, itu harus tepat waktu dan ada waktunya. Jadi nggak boleh sembarangan mereka menggunakan sosial media untuk melakukan kegiatannya. Itu semua nggak boleh sembarangan gitu. Di manage berarti sama Mami Devi? Iya, jadi bukan hanya di manage oleh aku, tapi gurunya itu sangat disiplin. Jadi handphonenya itu Senin sampai hari Jumat itu diambil, hari Sabtu dia bisa pegang handphone, hari Minggu dia diambil lagi handphonenya gitu. Jadi hari Sabtu dia bisa komunikasi sama saya, kecuali memang keadaannya anak itu lagi sakit atau kayak gimana, berarti aku bisa komunikasi, itu pun sama pembimbingnya gitu. Ketemu Gabrielnya biasa seminggu sekali? 3 bulan sekali. Oh 3 bulan sekali. Nah, 3 bulan sekali ketemu sama anak. Menyempatkan waktu di sela-sela bekerja gitu Mami Devi? Biasanya dia ikut aku sih kerja, kalau libur kan ikut aku kerja, belanja juga, masakin buat saya. Biasanya kan aku yang masakin buat dia. Tapi sekarang dia aku udah bisa masak gitu. Walaupun cuma sekedar orek tempe, cuman dadar telur, tapi dia masakin buat aku. Terus kalau subuh kan dia tidurnya sama aku. Jadi kan semenjak aku sudah ini kan berpisah, tidurnya sama aku selain sama neneknya, sama mami nih. Bener dong, sama mami nih. Jadi dia kalau subuh-subuh dia bangunin aku atau waktunya sholat malam dia bangunin aku gitu. Jadi kecuali dia udah jauh dari aku ya udah paling ya udah ya biasanya ada dia yang ada dia. Tapi nggak apa-apa nak, maksudnya buat biasa tambah ilmunya banyak, terus kemudian juga aku punya anak juga berguna gitu untuk bangsa dan negara. Jadi aku kan kerja bukan buat siapa, pasti semuanya buat anak, pingin punya pendidikan yang tinggi, jadi nggak dipandang rendah sama orang lain. Kalau untuk ke Kanadanya itu nanti rencananya apakah akan melanjutkan pendidikan atau gimana? Ke Kanadanya itu nanti kan bareng-bareng oleh teman-teman. Dia tetap melanjutkan pendidikannya seperti kan ini pertukaran pelajar dari Indonesia ke Kanada. Jadi tetap dia belajar, tetap dia melakukan aktivitasnya di situ, tetap ada pembimbingnya. Jadi nggak ditinggal sendiri. Tetap seperti biasanya, cuma bedanya dia akan mempraktekkan bagaimana kalau misalkan di luar negeri. Selain itu juga dia beradaptasi dengan teman-temannya yang berada di luar. Jadi enaknya itu ya nomor satu pondasinya adalah agama. Itu yang aku suka karena memang aku nggak maulah kalau misalkan anakku di sekolah umum untuk apa dia pinter bahasa Inggris tapi agamanya nggak bagus. Jadi nomor satu agamanya dulu, bahasa Arab, habis itu baru bahasa Inggris. Jadi itu memang yang aku kedepankan ke anak. Ada rasa takut nggak Mami Devi? Anak akan ke Kanada nih, berarti kan jauh banget dari kita yang di Indonesia. Aku percaya sama Allah sih mbak. Kerasa ketakutan, bukan ketakutan, lebih ke khawatir. Jadi kalau ketakutan itu aku sudah pasrah kepada Allah, apalagi anak laki-laki. Kekhawatirannya itu adalah bagaimana kalau dia sampai bergaul di luar dari teman-temannya gitu. Jadi tapi aku tetaplah aku percaya kepada pembimbingnya, mereka bisa menjaga anakku dengan baik, bisa melindungi pergaulannya untuk anakku tetap jadi anak yang soleh. Kalau untuk belajarnya sendiri, ini Gabriel masih suka kayak nanya nggak ke Mami Devi gitu? Suka nanya soal mata pelajarannya, kayak komunikasi lah sama Kalau Al-Quran, tentang Al-Quran mungkin mami bisa dampingi, bisa bimbing. Tapi kalau udah pelajaran sekarang kan udah beda dengan pelajaran aku dulu ya. Kalau sekarang itu banyak banget, aku sampai bingung. Aduh nak, jangan tanya itu sama mama ya. Jadi mendingan tanya sama pembimbingnya. Jadi aku mesti telepon, Miss ini gimana nih Miss, anakku nggak paham. Kamu harus bisa komunikasi dengan Missnya. Tapi kalau untuk Al-Quran, ngaji, akidah akhlak, mungkin Al-Quran hadis, fikih itu boleh tanya sama mama. Tapi kalau untuk yang kalau di luar dari keagamaan aku agak bingung. pernah nggak Gabriel tuh kayak lagi mungkin apa ya kalau overheat lah gitu, kayak ini aku capek banget nih belajar sekolah terus gitu, curhatlah ke maminya soal pelajaran, pernah nggak kayak gitu? Enggak, anakku selalu bilang gini, kan anakku selalu dapat excellence, di atas excellence terus.
ada tantangan nggak di sekolah? Nggak ada, Ma. Bisa nggak kamu di atas excellence? Dia jawab, Ma, excellence itu sudah di atas katanya. Aku harus bagaimana lagi? Ya mungkin di atas excellence gitu. Nggak ada, Ma. Udah excellent aja itu mentok di situ. Terus apa yang pingin kamu? Ya nggak ada. Apa yang kamu nggak bisa? Ya semua bisa, Ma. Jawabannya itu aja. Jadi aku bingung, gimana aku mau kasih ke anakku lagi gitu. Terus ya makanya mungkin itulah yang membuat dia sampai 2 tahun aja pelajaran sekolahnya, dan sekolahnya pun sampai 2 tahun. Jadi dikasih tantangan apa lagi bingung, dia justru malah ya terserah gitu jawabannya, mau dikasih apa lagi gitu. Apa sih yang ditanamkan oleh Mami DP kepada Gabriel sehingga Gabrielnya bisa menjadi seperti sekarang ini? Beradab dulu. Kalau orang beradab udah pasti berilmu. Kalau orang berilmu belum tentu beradab. Jadi nomor satu adalah kamu harus punya sopan santun, akhlak dulu, Nak. Kalau kamu sudah bisa itu, kamu mengerti apa artinya sopan santun dan menghargai orang, insya Allah kamu akan mendapatkan ilmu. Tapi ketika sepinternya kamu dapat excellent, tapi kalau kamu tidak beradab, nah itu mama, itu bukan anak mama. Terutama saya praktekkan ke orang tua saya dulu. Aku nggak mungkin ngajarin anakku, Mbak, kalau aku tidak mempraktekkan sendiri ke orang tua aku. Jadi salah satu contoh, misalkan aku punya rezeki, aku buat mami. Misalkan aku bicara dengan orang tua, aku tidak mau dengan nada tinggi. Jadi aku harus bisa merendah, aku harus bisa patuh, nurut, oh iya Ma. Orang tua mau apa? Iya Ma. Akhirnya anakku juga akan ikut seperti itu. Jadi aku tidak mau kasih contoh, kamu harus begini, tapi aku sendiri tidak begitu, aku nggak mau. Jadi aku mencontohkan dulu ke diri aku, ke orang tua, anakku akan melihat itu. Kalau dari Gabriel sendiri udah ada omongan kayak ini aku mau kalau udah selesai sekolah atau pada besar aku mau jadi ini gitu. Aku sih mengarahkannya dia jadi akpol ya. Akpol. Iya. Terus tapi anakku ini kan kedua baru pilot. Karena memang dari kecil memang sukanya pesawat-pesawat, tapi akunya kepingin ada penerus dari eyangnya. Karena aku kan anak polisi gitu, aku pinginnya anakku bisa menjagaku dengan menjadi polisi juga gitu. Jadi nggak tahu, ada kebanggaan tersendiri kalau misalkan dia bisa jadi akpol, bisa jadi polisi penerus kakeknya. Tapi apa dibatasi banget sama kamu ini kayak harus banget jadi akpol gitu atau nggak bebas aja terserah Gabriel? Terserah anakku. Tapi memang dari dulu dia pingin, cita-citanya pingin jadi satu polisi, kedua pilot atau penerus kedua. Oke, Mami DP, ini mungkin pertanyaan terakhir aku mau tanya tanggapannya nih soal Mami DP dibilang menjatuhkan Putri Aryani yang lagi ramai di netizen, itu seperti apa sih Mami DP? Kalau lihat video aku mungkin bukan menjatuhkan ya, karena justru kan kemarin waktu aku konser di Singapura tuh banyak orang-orang yang mengatakan bahwa penonton saya itu penonton bayaran. Aku tuh cuma mengatakan kepada mereka, tolong hargailah, karena kan ibaratnya kan saya juga warga negara Indonesia yang butuh support dan dukungan. Karena ketika kita, siapapun itu, mungkin bukan hanya saya, ketika dia berjuang di luar negeri harusnya diberikan support luar biasa. Apalagi memang dangdut sendiri baru pertama kali di Singapura, di Star Theater baru saya. Bukan malah saya itu dikata-katain, bukan malah aku dibilang penonton 2229 itu adalah penonton bayaran. Terus secara Singapura tuh negara yang disiplin, negara yang ibaratnya gimana sih, udah penonton bayaran, aku ada sedih banget. Ya ampun gitu, apalagi penontonnya yang beli tiket aku tuh seharga 3 juta sampai 9 juta. Itu maksudnya kok tidak ada rasa, ya Allah, paling nggak ya berdoa, mudah-mudahan teman-teman aku penyanyi dangdut yang lain bisa nyusul aku di Star Theater, karena memang di Star Theater itu kan artis-artis dunia gitu loh. Saya tuh siapa gitu loh. Tiba-tiba sama Allah dikasih rezeki. Ya kan? Coba kita berbicara logika. Yang kasih rezeki itu siapa? Allah kan? Yang menempatkan derajat seseorang jadi lebih baik itu siapa? Allah kan? Ya sayang, dada sayang. Jadi kalau kita berpikir secara logika, sekelompok orang ingin menjatuhkan, tapi kalau Allah tidak berkehendak nggak jadi. Tapi sekelompok orang ingin menaikkan seseorang, tapi kalau Allah tidak berkehendak ya nggak akan naik. Nah aku ini kan ibaratnya banyak yang, tapi Allah menempatkan aku di situ, berarti tandanya kan ada sesuatu kebaikan yang diterima sama Allah sehingga aku ditaruh di situ. Logikanya Dewi Persik ini siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi aku bisa ditaruh di tempat Star Theater, di mana itu tempatnya Mariah Carey, Michael Jackson. Nggak ada penyanyi dangdut, Mbak, baru aku doang. Jadi tiba-tiba aku tuh mengungkapkan rasa itu bukan kesombongan, rasa syukur bahwa ya Allah, doa-doanya aku tuh dikabul loh. Iya dong.
Apa yang nggak mungkin bagi manusia tapi mungkin loh bagi Allah. Siapa aku orang mungkin, makanya mungkin orang lihat, ih kok bisa sih, kok bisa sih, kok bisa gitu. Tapi jangan pernah patah semangat. Contohnya seperti Putri Aryani, aku bilang begitu. Putri Aryani ini sudah terkenal tahun 2014. Karyanya pun sudah banyak yang tahu. Bahkan udah sering di stasiun televisi swasta diundang. Tapi kenapa tidak viral? Viralnya baru-baru ini aja ketika mengikuti ajang Got Talent dan orang luar negeri mengapresiasi. Kemudian baru Indonesia ikut-ikutan mengapresiasi. Maksud saya adalah saya di Singapura dan Malaysia diapresiasi loh. Mereka tuh welcome dan yang nonton saya tuh mohon maaf nih, bukan hari Minggu, waktunya mereka para saudara kita TKW khususnya libur. Jadi yang nonton saya adalah corporate. Dan rata-rata mereka orang Malaysia dan orang Singapura. Berarti kan mengapresiasi. Kenapa negara sendiri, tidak semua ya, masih banyak juga yang mensupport saya orang Indonesia. Oknum saya bilang, itu bisa menghina, bisa membuli. Nah, jangan sampai seperti kasusnya Putri Aryani. Dia punya talenta yang luar biasa, tapi baru dipandang sama orang setelah viral di Amerika. Maksud aku jangan kayak gitu dong. Nah ini banyak bibit-bibit unggul nih sebenarnya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Ayo diapresiasi. Jangan gosipnya, jangan sensasinya yang diapresiasi. Itu loh. Tapi mereka potong-potong seolah-olah aku tuh menghina Putri Aryani gitu. Itu aja udah disalah paham gitu. Oh jadi ya Allah, gini gimana nih Indonesia bakal maju kalau kayak begini SDM-nya gitu. Ayo kita SDM-nya kita rubah untuk mindset-nya lebih apa namanya, lebih berempati, lebih bersimpati, lebih mensupport. Jangan mengutamakan iri dengkinya. Karena sekarang tuh kalau ada orang yang lebih bagus aja udah naik sedikit aja udah dikata-katain, di ini, dihina, di ini. Tapi giliran orang luar negeri atau negara lain mengapresiasi baru mereka, wow iya ya, bagus loh gitu. Salah satu contoh konser aja, giliran konser luar negeri kita mengapresiasi tiket sampai sold out. Tapi giliran konser anak negara sendiri susah banget. Mending aku beli beras, mendang. Nah, itulah, itu yang jadi introspeksi buat diri kita. Terima kasih Om Jeffrey. Aku mau minta kontak